Jadi memang membimbingnya ya harus ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan, karena memang Allah itu maha sempurna, tidak mungkin gagal untuk menciptakan Najwa, saya bilang gitu. Nah gitu, selalu ditanamkan seperti itu. Iya, jadi di balik ketidaksempurnaan Najwa yang Allah ciptakan, itu pasti Allah itu akan menyempurnakan dengan kelebihan-kelebihan dan bakat-bakat yang Najwa miliki. Saya bilang gitu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Apa kabarnya Ibu Endang? Alhamdulillah baik. Iya, kelihatan sumringah dan seger nih ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Endang sudah berkenan hadir di sini memenuhi undangan kami, ngobrol-ngobrol santai di sini. Dari Keling perjalanan ke sini ini sudah sangat menyita waktu ya. Dan ini mau menyempatkan diri karena memang kami sangat penasaran ya Bu Endang ya, dengan kegiatan-kegiatan yang Ibu Endang lakukan, Ibu Endang jalani. Selain seorang wira swasta, di sini juga Ibu Endang seorang relawan Jepara, dan juga ini Bu Endang adalah seorang ibu yang menyandang disabilitas juga. Di rumah ini melakukan pembimbingan, pendampingan kepada putri yang juga menyandang disabilitas. Di sini kami ingin tahu Ibu seperti apa caranya dalam melakukan pendampingan, bimbingan kepada seorang putri yang sedang menyandang disabilitas. Kemudian putri Ibu ini disabilitasnya di apa, di bidang apa, nanti bisa disampaikan di sini, bisa diceritakan di sini ya Bu ya, pengalaman-pengalamannya dari berapa tahun sekarang sudah seperti apa gitu, monggo. Saya memang seorang ibu dari disabilitas netra ya kebetulan. Oh, tunanetra ya. Anak saya itu tunanetra. Jadi untuk membimbing anak saya itu memang harus dengan suara. Karena dia tidak bisa melihat. Jadi sebagai seorang ibu ya akhirnya lebih cerewet, Mbak. Karena untuk melakukan bimbingan semuanya kan pakai suara ya. Seperti itu. Dan alhamdulillah anak saya itu kalau dibimbing itu misalkan dikasih tahu apa gitu, alhamdulillah langsung tanggap penangkapannya itu bagus sekali. Alhamdulillah. Jadi kita tidak harus mengulang-ulang gitu. Kalau kasih tahu misalkan apa, kasih pendidikan apa, seperti itu, dia itu langsung tanggap. Iya. Misalnya ke toilet, ini sabunnya di sini, ini samponya di sebelah sini, itu langsung hafal gitu. Langsung hafal. Gitu ya? Langsung hafal. Sekali dikasih tahu dia langsung hafal. Najwa nanti kalau ganti baju, namanya Najwa ya? Iya, Najwa. Ya, nanti betul. Kalau ganti baju itu bajunya di kasur yang sebelah kiri gitu, langsung diambil gitu. Iya, jadi untuk ganti baju misalkan dia habis mandi gitu memang saya menaruhnya di satu tempat. Jadi dia sudah hafal sekali, saya bilang tempat yang sama. Iya, satu tempat yang sama. Jadi dia tidak harus mencari. Jadi sudah hafal di situ seperti itu. Iya. Sebagai seorang ibu dari anak yang sedang kena tunanetra bernama Najwa, sudah berapa tahun ya? Apakah mulai sejak lahir? Sekarang usianya sudah berapa, Ibu? Najwa menyandang tunanetra itu memang sejak lahir, Mbak. Sejak lahir ya. Dan sekarang sudah usia 14 tahun. 14 tahun. Iya. Apakah dia pernah mengeluh, kemudian minder ataupun mungkin tidak percaya diri dan lain-lain? Alhamdulillah tidak. Karena memang dari awal, dari kecil itu saya sudah menanamkan keikhlasan dan juga mental. Karena itu kan kunci dia. Kalau dia sampai minder nanti kasihan. Kalau kena bully misalkan pas di luar, kan namanya lingkungan ya Mbak. Itu kalau dia itu mentalnya nggak kuat, kena bully, pasti dia itu nanti akan menangis. Oh, tapi ini ketika pernah nggak itu kena bully gitu, terus kemudian dia tetap tegar gitu? Pernah juga. Namanya anak-anak kan biasanya kalau main gitu di luar gitu kan, biasanya kan ada anak yang karena anak itu kan ya belum paham kan gimana nanti bisa menyakiti seperti itu kan, belum paham kalau anak ya. Dan itu buat Najwa sudah hal yang biasa. Karena itu tadi ya sudah saya tanamkan mental yang kuat sama keikhlasan untuk menerima apa yang Allah takdirkan ke dia. Iya. Berarti kuat banget ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Sekarang sudah usia 14 tahun. Sudah sekolah di kelas berapa ini?
kelas 7 Mbak. Kelas 7 berarti Iya, SMP satu ya? SMP, Satu iya. SMP Iya. di sekolah khusus ya? Iya, sekolah SLB Jepara. di Senenan. Di Senenan, iya. Dalam dia menjalani pendidikannya, Iya. pernah nggak sih Najwa itu punya prestasi-prestasi begitu atau bakat-bakat gitu, seperti apa itu Ibu Endang? Ya, alhamdulillah banyak sekali ya Mbak. Oh, malah banyak sekali ya. Alhamdulillah Iya, ya. seperti apa itu? Ada pernah juga menjuarai mendongeng juga. Apalagi kalau menyanyi memang sudah bakatnya ya. Menyanyi juga ya. Iya, menyanyi Ini juara juga di mana-mana sudah, ya. Iya, alhamdulillah ya. Iya, juara apa saja itu kalau menyanyi? Menyanyi, menyinden juga ya Mbak. Pernah juara 1 menyinden juga yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Budaya juga dulu ya. Dan dia itu lawannya semua orang normal. Jadi yang disabilitas cuma Najwa aja. Dan alhamdulillah malah yang juara 1 Najwa mengalahkan yang normal. Iya. Lawannya normal semua. Iya. Najwa yang penyandang disabilitas, tapi iya. malah menang gitu. Iya. Keren loh ini. Alhamdulillah. Mengalahkan yang normal ya. Iya, saat juga dia ikut lomba karaoke itu kan di Agustusan itu ya Mbak. Juga itu kan dia itu peserta terkecil juga ya, dan lawannya itu sudah dewasa gitu ya? sudah biasa SMA, penyanyi yang SMA. memang sudah terbiasa manggung dengan banyak pengalaman itu. Iya. Dan alhamdulillah itu mulai audisi karena waktu itu kan memang penjurian penonton ya Mbak. Penjurian penonton, jadi dia itu mulai audisi sampai semifinal sampai grand final itu selalu menduduki rating teratas. Jadi sampai grand final itu akhirnya dia juara juga. Karena tidak ada yang menggeser kedudukannya di polling teratas. Iya. Wah, ini pilihan ya ini. Dan ya, itu juga dia disabilitas juga ya, temannya juga banyak yang normal semua. Iya. Nah, di sini kerennya Najwa ya. Dan berarti Najwa ini benar-benar sudah terlatih rasa percaya dirinya, rasa ikhlasnya, rasa bersyukurnya. Itu di cara mendidiknya, cara pembimbingannya seperti apa Bu sehingga dia menjadi sosok yang seperti itu? Ya itu tadi saya katakan itu tadi dari awal Mbak. Jadi memang membimbingnya ya harus ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan, karena memang Allah itu maha sempurna, tidak mungkin gagal untuk menciptakan Najwa, saya bilang gitu. Nah gitu, selalu ditanamkan seperti itu. Iya, jadi di balik ketidaksempurnaan Najwa yang Allah ciptakan, itu pasti Allah itu akan menyempurnakan dengan kelebihan-kelebihan dan bakat-bakat yang Najwa miliki. Saya bilang gitu. Oh, gitu. Iya. Dan di sini Bu Endang kan selain pendampingan kepada Najwa, Bu Endang juga ada kegiatan seorang relawan Jepara. Iya, betul. Di sini bisa di-spill Bu, disampaikan relawan Jepara. Itu kegiatannya apa saja sih? Banyak sekali Mbak. Karena kita juga punya beberapa armada ambulan ya. Jadi kita itu banyak mengkondisikan, misalkan ada orang sakit yang memang membutuhkan bantuan harus bawa ke rumah sakit atau gimana. Misalkan orang-orang duafa yang memang butuh bantuan, seperti itu, orang-orang terlantar yang harus kita kondisikan, seperti itu juga disabilitas juga yang memang perlu kita bantu. Kan berarti ini itu menyeluruh ya, menyeluruh itu ya, semua Mbak. Menolong kita menjadikan kita ini bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Betul. Dan saling menolong, saling guyup itu ya. Itu ada di grup gitu ya, grup ada, WhatsApp. Oh, relawan Jepara gitu ya. Komunitas relawan Jepara. Terus yang dilakukan kegiatan-kegiatannya adalah menolong itu tadi. Iya, betul Mbak. Oh, gitu ya. Jadi kita memang kalau kita nggak ada relawan nanti kasihan. Misalkan duafa ya Mbak. Kadang-kadang ini kan di lapangan itu kan banyak sekali contoh-contohnya. Misalkan kan ada yang memang dirawat di rumah sakit, misalnya seperti itu. Orang duafa, dia di rumah sakit nggak bayar, tapi di saat mau pulang dia kan butuh armada. Terkadang itu tidak punya uang. Lah akhirnya kan kita juga yang mengkondisikan relawan, pulang ke rumah relawan juga. Cara menghubungi relawan itu gimana ya kalau misalnya karena kita kan memang ada kerjasama dengan rumah sakit juga. Seperti itu, jadi dari pihak rumah sakit nanti menghubungi kita. Iya, ini ada pasien yang pulang tapi ada keterbatasan di dana gitu. Jadi kita yang mengkondisikan untuk mengantar pulang ke rumah pakai ambulan relawan. Seperti gitu, itu Mbak. Iya. Berarti relawan itu ada pertemuan rutin, terus kemudian rapat, meeting dan lain sebagainya itu ada?
Jarang Mbak, karena kita memang setiap hari itu sudah pada sibuk dengan kegiatan masing-masing di relawan gitu loh. Jadi nanti hanya guyup tanggap gitu aja. Iya, ya? karena kita setiap hari kan sudah ketemu. Iya betul. Jadi tidak perlu meeting-meetingan. Iya, ya? tidak perlu Kalau kesuwan. dibutuhkan langsung datang. Iya, seperti itu memang harus satset ya Mbak Harus sebagai satset. relawan. Iya. Kesuwen kalau kakean rapat-rapat. Iya, makanya itu relawan nggak ada yang kesuwan-kesuwan Mbak. Pokoknya satset. Oh iya. Iya. Ini terpanggil dari hati nurani atau memang menjadi sosok relawan itu? Ya dari hati nurani Mbak. Kalau nggak bisa, kalau nggak dari hati nurani nggak bisa Mbak. Karena namanya Nggak ikhlas relawan ya? itu Harus kita itu ikhlas. butuh keikhlasan dan rasa kepedulian itu harus memang ada dari diri kita. Dari Kalau diri nggak punya itu ya nggak bisa Nggak jadi bisa. relawan. Kan Ngapain seperti gitu itu, ya? iya. Ngapain kok buang-buang waktu kan seperti itu kan. Iya. Tapi kita itu kan hidup itu kan ya memang harus bermanfaat untuk orang lain. Kan seperti itu. Karena kita yang bisa. Kan kita harus bersyukur, Kita Mbak. yang dikasih norma. Ya, kita kan gitu harus ya. bersyukur. Kan Harus seperti bersyukur. Ngomong-ngomong ini kembali ke seorang ibu yang melakukan pendampingan kepada anak yang sedang menyandang disabilitas Iya, ya Bu ya. iya. Kita kembali ke topik itu. Iya. Di sini mungkin ada yang ibu pingini, ada yang ibu harapkan kepada si Najwa juga ke Iya. depannya pinginnya Najwa itu jadi sosok yang seperti apa begitu. Ini kan masih menempat diri untuk meraih cita-cita Iya. Najwa gitu ya. Iya. Diarahkan kemana, mau dibawa kemana dengan Iya. bakat-bakat Najwa. Paling setidaknya ibu sudah punya angan-angan Iya, begitu ya. iya, iya. Putri ibu ini besok seperti apa begitu. Iya. Dan harapan-harapan ibu ke depan kayak gimana? Untuk Monggo. Najwa ya. Iya. Kalau untuk Najwa ya memang harapan-harapan saya itu nomor satu memang dia bisa jadi anak yang solehah itu tadi nomor satu, dan untuk urusan bakat-bakatnya untuk menyanyi, menyindan, religi atau yang lain seperti itu, ya memang saya dukung terus, saya support terus semangat itu, dan saya mendampingi dia apa yang dia mau. Ya saya support Mbak. Jadi tidak ada paksaan apapun. Jadi seorang ibu itu ya itu tadi mensupport apa kemauan dan juga bakat anak seperti itu. Misalnya Najwa pingin cita-cita gitu, Iya. apa yang ibu lakukan? Ya itu tadi Mbak. Mendukung. Berusaha mendukung kan, mendukung seperti itu. Ya alhamdulillah Najwa itu sebenarnya dari kecil itu sudah banyak tawaran ya Mbak, karena dia itu kan sering menjuarai seperti itu kan, mesti setelah selesai acara kan pasti ya diwawancara ya, dan dari situ dari penonton-penonton karena dia itu disabilitas ya Mbak, jadi banyak sekali penonton-penonton kadang yang memang membikin videonya, dia mengambil video akhirnya nanti diviralkan ke kayak TikTok kayak seperti itu ya biasanya seperti malah bukan ibunya loh yang memiralkan, orang-orang ya. malah justru orang-orang penggemarnya. Saya juga pernah kadang dulu itu kan saya lihat di situ belum tak buka ya, belum tak buka itu ada gini, ada seorang anak tunanetra yang mempunyai talenta luar biasa, dia mengikuti ajang pencarian bakat itu ya karaoke kan, judulnya dan dia menjadi juara, dan itu benar-benar jadi motivasi untuk kita. Saya penasaran karena saya juga punya anak tunanetra, kan saya ingin melihat gitu. karena anak saya tunanetra, siapa tahu jadi buat motivasi Najwa kan seperti itu kan. Ternyata saya buka malah anak saya sendiri. Iya. Dan itu orang-orang ya. Iya, orang-orang. Penggemar-penggemarnya Najwa itu iya, tadi. Betul. Iya, itu sebagai seorang ibu yang melakukan pendampingan kepada Najwa. Sekarang sebagai seorang relawan. Jepara, relawan Jepara. Apa harapan-harapan dan motivasi ibu ke depan? Sebagai relawan ya saya berharap ke teman-teman juga ya, mewakili teman-teman juga itu tetap semangat membantu kemanusiaan, kepada duafa juga, disabilitas juga, orang-orang terlantar juga, jadi mereka itu bisa terus terkondisikan dengan baik. Amin. Iya, seperti Semoga. itu harapan-harapan saya seperti itu. Iya. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Indang ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin. Kalau dalam pepatah kan mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Iya. Kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya, betul. Amin. Mbak Dinda. Semoga kita Iya. sama-sama ya Bu ya, Iya. saling tolong menolong dan saling gotong royong. Iya. Yang terpenting adalah bersyukur dan ikhlas. Ya, itu kuncinya, Iya, Mbak. itu kuncinya. Terima kasih Bu Indang Iya. atas kehadirannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.